Ya, kami dari grup 12 akan melakukan presentasi uji korelasi Pearson, produk moment, dan rank Spearman. Saya Yohanes De Brito, NPM 2129. Nama saya Benata Alsa Maida Sukma dengan NPM 2026. Saya Delvi Priska Fadila, NBM 2183. Next. Oke, uji korelasi yaitu menurut Ari Kunto 2010.0.4, penelitian korelasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam uji korelasi, variabel yang diteliti berskala numerik, interval atau rasio pada kedua variabel yang diteliti. Jadi, uji korelasi adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang diuji. Next. Oke, selanjutnya ada tujuan uji korelasi, yaitu untuk mengukur keterkaitan antara dua variabel atau lebih, mengidentifikasi pola hubungan, memberikan dasar untuk prediksi, menilai signifikasi, dan yang terakhir yaitu validasi instrumen atau teori. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi yaitu kekuatan dan arah suatu hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bentuk bilangan. Besaran koefisien korelasi antara min 1 sampai plus 1. Besaran koefisien korelasi minus 1 dan 1 adalah korelasi yang sempurna. Koefisien korelasi 0 atau mendekati 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel yang diuji. Selanjutnya, ada tabel yang menunjukkan kekuatan hubungan, yaitu 0,00 sampai 0,25, yaitu menunjukkan tidak ada hubungan atau hubungan lemah, 0,26 sampai 0,50, yaitu hubungan sedang, 0,51 sampai 0,75, yaitu hubungan kuat, 0,78 sampai 1, yaitu hubungan sangat kuat atau sempurna. Next. Oke, selanjutnya arah hubungan. Yang pertama positif atau koefisien 0 sampai dengan 1. Hubungan dua variabel tersebut searah. Yang kedua negatif, koefisien 0 sampai dengan min 1. Hubungan dua variabel tidak searah. Yang terakhir nihil atau koefisien 0. Selanjutnya, jenis-jenis analisis kolerasi. Yang pertama, koefisien kolerasi produk moment person. Yang kedua, koefisien kolerasi rank Spearman. Kemudian, kolerasi produk moment. Korelasi produk moment person adalah ukuran kolerasi linear antara dua variabel kontinu dengan skala data interval serta berdistribusi normal. Kolerasi pada momen person juga disebut parametrik. Ada beberapa persyaratan untuk dapat menggunakan KPM, yaitu 1. Sampel diambil dengan teknik random atau acak. Data yang akan diuji harus homogen. 3. Data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal. 4. Data yang akan diuji bersifat linear. 5. Adanya variabel independen X dan variabel dependen Y harus berada pada skala interval atau rasio. Selanjutnya, rank Spearman. Korelasi rank Spearman adalah metode untuk mengukur hubungan antara dua variabel dalam bentuk peringkat atau skala ordinal, terutama saat data tidak berdistribusi normal, termasuk dalam uji non-parametrik, karena tidak memerlukan asumsi normalitas atau linearitas. Tujuan mengetahui kekuatan dan arah hubungan dan antar variabel. Arah hubungan bisa positif atau negatif. Syarat kedua variabel berskala ordinal. 2. Cocok untuk jumlah sampel antara 10 hingga 29. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sigma to tail lebih kecil dari 0,05, HO ditolak, HA diterima, artinya berkorelasi atau ada hubungan antar variabel. Jika nilai sigma to tail
lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan. Interpretasi analisis korelasi. Jika melihat signifikansi hubungan, apakah ada hubungan antar variabel atau tidak? Jika nilai sigma total lebih kecil daripada 0,05, maka berkesimpulan ada hubungan. Jika nilai sigma total 0, lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungan. Eh, Tingkat kekuatan hubungan. Nilai korelasi 0,00 sampai 0,199, tingkat hubungan sangat lemah. Nilai korelasi 0,20 sampai 0,399, tingkat hubungan lemah. Nilai korelasi 0,40 sampai 0,55, 0,999, tingkat hubungan sedang atau cukup. Nilai korelasi 0,60 sampai dengan 0,799, tingkat hubungan kuat. Nilai korelasi 0,80 sampai 1, tingkat hubungan sangat kuat. Arah hubungan: apabila koefisiensi korelasi positif, maka hubungan antar variabel searah. Apabila koefisiensi korelasi negatif, maka hubungan antar variabel tidak searah. Oke, untuk selanjutnya adalah praktek SPSS. Di sini kami sudah menyiapkan dua data. Yang satu adalah keduanya sudah melalui uji linearitas. Untuk data pertama adalah data interval yang akan digunakan untuk person, dan sementara untuk data kedua adalah data ordial yang akan menggunakan uji korelasi rank Spearman. Oke, ini adalah datanya, dan untuk langkah-langkahnya pertama adalah buka SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya bagian name ditulis X dan Y pada decimals, kemudian diberikan angka 0 untuk mempermudah. Pada bagian label dituliskan nama label dari data tersebut. Di sini kami menggunakan minat dan prestasi, dan pada measure diganti scale. Selanjutnya untuk ke data view dan masukkan data yang akan dipakai. Di sini gunakan X sebagai minat dan Y sebagai prestasi yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze di sini. Kemudian klik Correlate. Correlate, kemudian klik Biraviate. Akan muncul kotak dialog dengan nama Biraviate Correlation. Masukkan variabel X dan Y pada kotak variables. Selanjutnya pada kolom correlation coefficient, pilih person. Lalu pada kolom tes signifikan, pilih two-tailed dan centang flag significant correlation. Kemudian klik OK. Sorry. Hubungan antara minat dan prestasi memiliki sigma two-tailed sebesar 0,00
lebih lebih kecil dari 0,005 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dan variabel prestasi. Selanjutnya adalah rank Spearman. Pertama ke seperti seperti di persen pertama ke variabel review, variabel view, variabel view, kemudian pada kolom nama baris pertama ditulis X dan baris kedua ditulis Y dan bagian label untuk tulisan akan kita pakai eh, kual- kualitas kualitas dan untuk label dan labelnya ada kepuasan. Kepuasan. Dan setelah itu klik data view. Sorry, untuk measure kita pilih scale, kemudian ke data view, kemudian ke analyze, kita ke correlate, ke abbreviate, dan seperti sebelumnya akan muncul kotak abbreviate correlations, kemudian dan masukkan variabel ke kolom variabel, kemudian pada bagian correlation koefisien beri centang pada Spearman. Pada bagian tes significance, pilih two-tailed. Selanjutnya beri tanda pada flag significant untuk flag significant correlation. Lalu klik option. Akan muncul kotak dialog abbreviate correlation pada bagian missing values seperti exclude, lalu klik continue. Exclude cases pairwise, kemudian klik continue. Lalu klik OK. Oke, berdasarkan korelasi output di atas diketahui nilai signifikansi sigma two-tailed sebesar 0,002 karena nilai signifikasi 0 itu lebih kecil dari 0,005 atau 0,01, maka artinya hubungan signifikasi antara variabel
kualitas, dan kepuasan konsumen. Berarti ada hubungan antara yang signifikan antara variabel kualitas produk dan kepuasan konsumen. Tutup. Demikian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.